Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membahas soal 17.27 dan 17.31 pada buku audit dan jasa asuransi jilid yang kedua. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yuval Aryadinata, NIM 1992 140014 selaku moderator dan juga pemateri ke-6. Dan ada pun rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Alayanti dengan NIM 1992142084 sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Saifiani dengan NIM 1992140013 sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Rizna Sapitri dengan NIM 1992140016 sebagai pemateri ketiga. Perkenalkan, saya Sahri Ramadhani, NIM 1992140012 sebagai pemateri keempat. Perkenalkan, nama saya Putri Nurul Fahisa dengan NIM 1992142910 sebagai pemateri kelima. Baik, itulah tadi sesi perkenalan dan kelompok kami. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal. Pada bagian 17-27, Anda sedang berencana menggunakan sampling non-statistik untuk mengevaluasi hasil konfirmasi piutang usaha bagi Meridian Company. Anda telah melakukan pengujian pengendalian atas penjualan, retur dan pengurangan penjualan, serta penerimaan kas, dan Anda menganggap semuanya berjalan dengan sangat baik. Karena kualitas pengendalian, Anda memutuskan untuk menggunakan area sebesar 10%. Ada 3.000 piutang usaha dengan nilai kotor sebesar $6.900.000. Piutang tersebut serupa dari segi ukuran dan akan diperlakukan sebagai satu starta lebih saji atau kurang saji yang lebih besar dari $150.000 akan dianggap material. Selanjutnya, soal bagian A. Hitunglah ukuran sampel yang diperlukan. Asumsikan kantor akuntan Anda menggunakan rumus non-statistik berikut ketika menentukan ukuran sampel. Nomor 1. Ukuran sampel sama dengan jumlah tercatat dikali faktor keyakinan dibagi salah saji yang dapat ditoleransi. Faktor keyakinan sebesar 2 digunakan untuk area sebesar 10%. Jawabannya yaitu area 10% sama dengan 6.900.000 dibagi 150.000 dikali 2 sama dengan 92 sampel. Soal B, asumsikan bahwa pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan, retur, dan pengurangan penjualan, serta penerimaan kas justru memberikan hasil yang buruk dan bukan hasil yang baik. Bagaimana hal ini akan mempengaruhi ukuran sampel yang diperlukan? Bagaimana Anda akan menggunakan informasi ini dalam menentukan ukuran sampel Anda? Jawabannya, hal ini akan mempengaruhi sampel karena tujuan pengendalian dan pengujian substantif yaitu yang pertama, menguji keefektifan operasi pengendalian. Yang kedua, menentukan apakah transaksi mengandung salah saji moneter. Nah, untuk menentukan sampel ini diperlukan yang pertama, mereview transaksi penjualan untuk menganalisis. Yang kedua, mengamati apakah tugas clerk piutang usaha terpisah dari tugas menangani kas atau pengujian pengendalian. Yang ketiga, memeriksa sampel salinan faktur penjualan. Yang keempat, memilih sampel dokumen dan menelusuri kesalinan faktur. Yang kelima,
membandingkan kuantitas yang tercantum pada setiap salinan faktur pada kuantitas dokumen pengiriman terkait. Soal C. Tanpa mempedulikan jawaban Anda pada bagian A, asumsikan Anda memutuskan untuk memilih sampel sebanyak 100 akun untuk diuji. Tunjukkan bagaimana Anda akan memilih akun-akun yang akan diuji dengan menggunakan pemilihan sistematis. Jawabannya, dalam pemilihan sampel sistematis, auditor harus menghitung suatu interval dan kemudian memilih item-item yang akan dijadikan sampel berdasarkan ukuran interval. Interval ditentukan dengan membagi ukuran populasi dengan ukuran sampel yang diinginkan, yaitu 100 akun yang ingin diuji. Selanjutnya soal D. Asumsikan total nilai buku sebesar $230.000 bagi 100 akun yang dipilih untuk diuji. Anda mengungkapkan 3 lebih saji yang berjumlah $1.500 dalam sampel. Evaluasi apakah populasi telah dinyatakan dengan wajar? Jawabannya menggunakan asumsi area. Jawabannya yaitu area 10% sama dengan dalam kurung 2.300 dibagi 500 kali 2 sama dengan 9,2. Bagian 17.31. Anda bermaksud menggunakan MUS sebagai bagian dari audit atas beberapa akun Roimpower Manufacturing Company. Anda telah melakukan audit selama beberapa tahun terakhir dan jarang menggunakan ayat jurnal penyesuaian untuk hal apapun. Pengujian audit Anda terhadap semua pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas siklus transaksi telah diselesaikan pada tanggal interim, dan risiko pengendalian telah dinilai rendah. Karena itu, Anda memutuskan untuk menggunakan area sebesar 10%, dan risiko salah saji yang diharapkan terhadap salah saji yang dapat ditoleransi sebesar 0%. Bagi semua pengujian atas rincian saldo. Anda ingin menggunakan MUS ketika mengaudit 3 saldo akun aset yang paling material pada neraca, piutang usaha, persediaan, dan sekuritas. Anda merasa nyaman menggunakan area yang sama untuk setiap bidang audit karena rendahnya risiko pengendalian yang dinilai. Saldo akun yang tercatat dan informasi yang berhubungan untuk ketiga akun tersebut adalah sebagai berikut. Piutang usaha sebesar $3.600.000, persediaan $4.800.000, sekuritas $1.600.000, total $10 juta. Laba bersih sebelum pajak Roimpower adalah $2 juta. Anda memutuskan bahwa salah saji gabungan sebesar $100.000 tidak akan dipersoalkan oleh klien. Pendekatan audit yang akan diikuti adalah menentukan total ukuran sampel yang diperlukan bagi ketiga akun tersebut. Sampel akan dipilih dari semua item bernilai $10 juta dan pengujian yang sesuai atas item sampel akan tergantung pada apakah item tersebut merupakan piutang, persediaan, atau sekuritas. Kesimpulan audit akan berkaitan dengan seluruh jumlah $10 juta itu, dan tidak ada kesimpulan yang akan dibuat mengenai ketiga akun individu kecuali salah saji yang signifikan ditemukan dalam sampel. Soal bagian A 17.31 yaitu evaluasilah pendekatan audit untuk menguji ketiga saldo akun dalam satu sampel. Jawabannya yaitu pendekatan audit di mana pengujian ketiga saldo akun dilakukan dalam satu sampel dianggap dapat diterima. Pendekatan ini dapat diimplementasikan dalam skenario berikut, yaitu yang pertama, auditor dapat mengumpulkan informasi yang valid dan dapat diandalkan untuk melakukan pengujian yang diberlakukan untuk semua area.
Kedua, pengendalian internal yang berlaku untuk semua area dapat dibandingkan. Dan yang ketiga, ada ekspektasi bahwa salah saji akan terjadi pada seluruh populasi secara merata. 1731 soal B. Hitunglah ukuran sampel yang diperlukan untuk ketiga akun. Gunakan $100.000 sebagai ukuran salah saji yang dapat ditoleransi untuk pengujian gabungan. Jawabannya, ukuran sampel yang diperlukan untuk ketiga akun dapat ditentukan sebagai berikut. 1. Sample size sama dengan tolerable misstatement dibagi recorded population value sama dengan 100.000 dibagi 10 juta, hasilnya adalah 0,01. Berdasarkan tabel atribut ukuran, sampel N tidak dapat dinilai, tapi sesuai interpolasi itu datang sekitar 114 ditambah dalam kurung 114 dikurang 76, hasilnya sama dengan 152. Selanjutnya ada soal C. Hitunglah ukuran sampel yang diperlukan bagi masing-masing dari ketiga akun. Dengan mengasumsikan Anda memutuskan bahwa salah saji yang dapat ditoleransi pada setiap akun adalah $100.000. Jawabannya, dengan asumsi bahwa salah saji yang dapat ditoleransi untuk setiap akun adalah $100.000, ukuran sampel yang diperlukan untuk ketiga akun sebagai berikut. Akun yang pertama ada akun receivable. Fakturnya N sama dengan 100.000 dibagi 3.600.000 sama dengan 0,3. Sampel size-nya sama dengan 76. Akun kedua ada inventory. Fakturnya N sama dengan 100.000 dibagi 4.800.000 sama dengan 0,3. Sampel size-nya 114. Dan akun yang ketiga ada marketable securities. Fakturnya N sama dengan 100.000 dibagi 1.600.000 sama dengan 0,3. Sampel size-nya 38. Poin utama yang perlu dipertimbangkan di sini adalah bahwa ukuran sampel di bawah B jauh lebih rendah daripada penjumlahan sampel individu dalam C. Ya, baik, saya lanjutkan untuk soal 17.31 bagian D. Soalnya yaitu asumsikan bahwa Anda memilih sampel acak dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Nah, bagaimana Anda akan mengidentifikasi setiap item sampel dalam populasi ketika mengaudit jumlah 4.627.871. Prosedur audit apa yang akan dilaksanakan? Nah, jawabannya adalah pendataan kependudukan akan dilakukan sedemikian rupa sehingga semua akan didahulukan diikuti dengan persediaan dan kemudian surat-surat berharga. Item dapat dikenali dan total kumulatifnya. Dalam hal ini, angka 4.627.871 terkait dengan item inventaris karena terkait di antara total $3.600.000 dan $8.400.000. Oleh karena itu, sesuai dengan jumlah prosedur audit untuk inventaris akan dilakukan. Baik, selanjutnya untuk soal E. Asumsikan bahwa Anda memilih sampel sebanyak 200 item sampel untuk diuji dan Anda menemukan salah saji persediaan. Nilai tercatat adalah $987.12 dan nilai audit adalah $887.12. Hitunglah batas salah saji untuk ketiga akun gabungan tersebut dan capailah kesimpulan audit yang tepat. Nah, untuk jawabannya yaitu bisa kita lihat di tabel berikut. Data salah saji dapat disajikan sebagai berikut. Untuk recorded amount-nya yaitu $987.12. Audited amount-nya yaitu $887.12 dan difference-nya $100.000. Dan misstatement recorded amount-nya yaitu 10,13%. Nah, dengan asumsi bahwa ada rata-rata 100% salah saji dalam populasi jika tidak ada salah saji yang ditemukan dan area 10%, batas salah saji dapat ditentukan sebagai berikut. Bisa kita lihat di tabel salah saji atas terikat. Nah, recorded value-nya itu 10 juta, sure portion-nya itu 0,012, unit misstatement-nya 1 dan misstatement-nya bound possession 120.000. Dan seterusnya ke bawah. Dan yang terakhir yaitu batas salah saji bawah. Recorded value-nya itu 10 juta, sure portion-nya itu 0,012, unit misstatement-nya 1 dan misstatement-nya 120.000. Nah, dan untuk adjustment-nya 101 kali 10 juta yaitu 5.050 dan
hasilnya statementnya yaitu 114,950 atau 114,950 ribu dolar. Jadi itulah tadi pembahasan soal dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.